Tabe selamat lingun alatai, salam sujud karena melempang. Om Swastiastu. Pada hari ini sidang akan kita mulai. Yang mulia Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin pengunjung sidang dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita persilakan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Baik, sidang akan kita mulai. Apakah jaksa penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum dari terdakwa siap? Siap, Yang Mulia. Persidangan pada Pengadilan Negeri Fakultas Dharmasastra Prodi Hukum Adat Palangkaraya pada tanggal 6 Januari 2023 dalam perkara pidana atas nama terdakwa Risna dengan nomor 1/FDS/1/PN Palangkaraya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan hadirkan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Mohon izin siap dan sehat mengikuti persidangan, Yang Mulia. Sesuai dengan yang di BAP saudara, nama Risna, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Palangkaraya 21 Juli 2021, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kuntut nomor 1 Kota Palangkaraya, agama Hindu Keharingan, pekerjaan ahli pengobatan alternatif dukun, pendidikan terakhir SMA. Apakah benar identitas saudara terdakwa sesuai dengan yang di BAP? Mohon izin benar, Yang Mulia. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Pada persidangan ini saya didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum mohon untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktik. Agenda pemeriksaan identitas terdakwa dan pemeriksaan surat kuasa serta kartu izin praktik penasihat hukum telah dilakukan. Maka agenda selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kami persilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Siap, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Fakultas Dharmasastra Prodi Hukum Adat. Untuk keadilan, surat dakwaan nomor registrasi perkara 01 Palangkaraya /1/10/2022. Identitas terdakwa: nama lengkap Risna, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Palangkaraya 21 Juli 2001.
jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kutub nomor 1 Kota Palangkaraya, agama Hindu Karingan, pekerjaan ahli pengobatan alternatif atau dukun, pendidikan SMA, penahanan jenis tahanan rutan, objek penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022, diperpanjang Kajari sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan 10 September 2022 oleh penuntut umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan sekarang. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Risna binti Letro pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kutub nomor 1 Palangkaraya atau setidak-tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakultas Dharma Sastra Prodi Hukum Adat, telah terjadi tindak aborsi atau menggugurkan kandungan seorang perempuan bernama Krismoni dengan izin perempuan tersebut, di mana terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai seorang ahli pengobatan alternatif atau dukun untuk membantu menggugurkan kandungan atau telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 348 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 17.00 terdakwa didatangi Krismoni dan Hardianto. Mereka adalah sepasang kekasih yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan Krismoni. Yang kedua, tetapi pada waktu itu terdakwa sedang sibuk sehingga tidak dapat melayani Krismoni. Maka Krismoni dan Hardianto berjanji kepada terdakwa untuk datang lain kali. Yang ketiga, bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat, Krismoni dan Hardianto datang kembali ke tempat terdakwa. Tetapi pada saat itu Hardianto tidak masuk ke dalam rumah terdakwa, sehingga hanya Krismoni yang bertemu dengan terdakwa pada saat itu. Yang keempat, lalu Krismoni menunggu terdakwa menyelesaikan pekerjaannya di ruang tamu. Tidak lama kemudian, terdakwa datang dan menyuruh Krismoni masuk ke dalam kamar serta menyuruh Krismoni untuk membuka pakaiannya. Yang kelima, kemudian terdakwa berjalan ke belakang untuk memetik 2 batang ranting kayu damar putih yang ditanam di pagar belakang rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menemui kembali Krismoni dan menyuruh Krismoni masuk ke dalam kamar belakang dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Yang keenam, kemudian terdakwa menyuruh Krismoni membuka celana panjang dan celana dalamnya, serta meminta Krismoni berbaring di atas tempat tidur sambil membuka kakinya. Setelah itu, terdakwa memegang perut Krismoni dan mengambil ranting kayu damar putih, serta memasukkan secara perlahan-lahan ke bagian rahim Krismoni melalui vagina Krismoni, sampai terdakwa memastikan betul bahwa kayu tersebut sudah sampai di rahim Krismoni. Yang ketujuh, bahwa terdakwa membiarkan ranting damar putih itu tertanam di dalam rahim Krismoni. Setelah itu terdakwa menyuruh Krismoni bangun dan memakai celana sambil berpesan, kalau sampai di rumah ada rasa sakit dan tanda mens, ranting tersebut dicabut saja. Yang kedelapan, setelah bangun, Krismoni mengambil uang sebesar Rp250.000 dan menyerahkannya pada terdakwa dan langsung pamit pulang. Terdakwa mengantar Krismoni sampai ke ujung jalan di mana Hardianto menunggu. Yang kesembilan, pada tanggal 30 Maret 2022, Krismoni dirawat di rumah sakit karena menderita demam. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2022, Krismoni dirujuk ke bagian kebidanan atau ruang khusus patologi.
Krismoni datang dengan keluhan ada pendarahan. Setelah diadakannya pemeriksaan, ternyata bayi Krismoni sudah meninggal dan terjadi infeksi di dalam rahim Krismoni. Pada waktu itu Krismoni datang dalam kondisi siap melakukan proses persalinan, yang kemudian ditolong oleh bidan Tati dan Indah. Yang ke-10, pada tanggal 1 April 2022, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, lahir bayi perempuan yang telah meninggal dengan berat 11 gram, panjang 40 cm, tali pusar terputus sehingga ari-ari tertinggal di dalam rahim. Tali pusar terputus saat proses persalinan karena rapuh akibat kematian bayi di dalam rahim. Penyebab kematian karena kadar hemoglobin rendah dan akibat infeksi di dalam rahim. Dokter Andri yang merawat melakukan tindakan mengeluarkan ari-ari yang masih tertinggal di dalam rahim dan memperbaiki keadaan umum dengan pemberian transfusi darah serta antibiotik generasi terbaru dalam dosis tinggi. Akhirnya lambat laun keadaan Krismoni membaik dan sehat kembali. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 ayat 1 KUHP, pasal 349 KUHP, dan pasal 55 KUHP. Jaksa penuntut umum Juliari S.A. MH. Sekian majelis hakim. Terima kasih. Baik, setelah mendengar surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi? Mohon izin yang mulia, saya akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Mohon izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kami selaku penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi secara tertulis. Mohon diberikan waktu 1 minggu untuk menyusun dan menyampaikan eksepsi keberatan kami atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik, permohonan dari penasihat hukum dikabulkan untuk pembacaan eksepsi terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum akan dilaksanakan pada agenda persidangan minggu depan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2023. Sebelum persidangan ditutup, apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas terkait dengan agenda persidangan minggu depan? Penjadwalan hari ini, sidang pada hari ini dianggap sebagai panggilan resmi untuk mengakhiri persidangan. Jelas Yang Mulia. Jelas Yang Mulia. Baik, apabila sudah jelas, persidangan perkara pidana dengan